Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Selagi nggak ada yang menentang nasab itu ya bisa diterima. Tapi kalau selagi ada pertentangan ya dilihat dulu. Nah, lalu dengan adanya Syed Ahmad Al-Marzuki ini, kemudian siapa Gus Roji Maimun itu mengatakan bukan kiai betulan. Betul-betul pacul. Bukan kiai betulan, bukan kiai beneran, bukan kiai yang hakiki ketika dia itu tidak percaya dengan Habib atau membenci, misalnya tidak suka atau membenci Habib. Lalu kemudian, sebagai seorang kiai itu ya harus mencintai Habib. Kalaulah dia itu tidak mencintai Habib, maka dia bukan kiai. Nah, kurang lebih seperti itu ya statementnya. Kita simak bersama-sama ya, agar kita bisa menggambarkan. Dan saya akan B. Pratu Bagus translitkan ke dalam bahasa Indonesia ya, agar sahabat-sahabat dan teman-teman itu bisa mencernanya. Sopo sing gawe keturunane Kanjeng Nabi. Jadi Aqidatul Awam itu siapa yang bikin? Yaitu adalah keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu ya, dalam nadomannya itu. Nazimutil ka Ahmadul Marzuki man yantami li sadiqil masduki. Nazimutil ka Ahmadul Marzuki man yantami li sadiqil masduki. Nah, itu kalau Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nah, lanjut. Ning gede ber Aqidatul Awam sapa sing gawe keturunane Kanjeng Nabi. Cilik kitabe ning gede Kitabnya kecil tapi besar berkahnya. Teng pondoke Mbah kula angger bar magrib. Teng pondoke Mbah kula di pondoknya Mbah saya setiap habis maghrib. Ja'ubi bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi ja'ilil ihsani. Nah, ini jenenge nadoman Aqidatul Awam. Ini namanya nadoman Aqidatul Awam. Terus siapa penulisnya? Ahmadul Marzuki mayantami Lisodikil Masduki. Sing ngaran jenenge Mbah Imam Marzuki. Sopo turunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Kiai Jawa nggih wonten sing jenenge Mbah Kiai Marzuki Lirboyo. Ya, orang Jawa, Kiai Jawa itu ada yang pakai Marzuki, Kiai Marzuki Lirboyo diantaranya. Sing niru gawe Aqidatul Awam jenenge Mbah Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Literasiin. Tenan iku tandane nek seneng kabar. Kiai tenan iku tandane lek seneng habaib. Jadi kiai beneran itu tandanya adalah dia mencintai Habib. Tandanya mencintai Habib. Itu kiai temenan, kiai beneran. Bukan kiai jadi-jadian. Atau bukan kiai Bukan kiai jadi-jadian. Bukan kiai yang imitasi, tapi kiai yang ori. Gitu. Kalau saya kan bukan kiai, bukan siapa-siapa saya mah. Saya ya. Kiai abal-abal. Jadi yang tidak mencintai Habib itu kiai abal-abal. Nah, begitu. Subhanallah. Lanjut. Ono kiai gak seneng Habib itu duduk kiai. Pasti. Piye saya ini? Kalau ada kiai yang dia itu tidak suka dengan Habib, itu bukan kiai. Nah, gimana sekarang ini? Gimana? Terus? Ahlu baitil Mustafa turihum amanul arti fadati syubihu bil anjumi zuhuri mislama Qaja'a fi sunani ya Rasulullah. Ahlul baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakiri syubbihu bil anjumi zuhuri mislama qaja'a fi sunani. Ahlul baitil Mustafa tuhuri, ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tuhuri yang suci.
Hum amanul ardi fadzakiri, mereka itu adalah keamanan bagi bumi. Hum amanul ardi fadzakiri, maka ingatlah. Syubihu bil anjumi zuhuri, mereka itu diperumpamakan, diserupakan dengan al-anjum, bintang gemintang, anjumi zuhuri yang bersinar. Mithla ma qad jaa fi sunani, seperti yang datang di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait Nabi itu makna aslinya adalah penduduk rumahnya Nabi. Kalau penduduk rumahnya Nabi, itu berarti orang-orang yang bertempat tinggal di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lughatan, menurut menurut bahasa. Nah, kemudian kalau menurut syar'iyan, nah itu yang digambarkan di dalam surat apa itu? La ilaha illallah Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Nah itu. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan ar-rijsa, kotoran, kepada kalian. Terus innama yuridullahu ankum rijsa ahlal baiti, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tadhira, dan Allah taala menginginkan kepada kalian dengan kesucian sesuci-sucinya. Ada 3 pendapat di situ. Satu adalah ahlul kisah. Kemudian yang kedua itu adalah ahlul nisaun Nabi, para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau pendapat yang ketiga yaitu ahlul kisah dan juga nisaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ sama sekali tidak membahas tentang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dalam istilah, maka yang dimaksud dengan ahlul bait Nabi itu menurut ahlus sunnah wal jamaah itu adalah nisaun Nabi dan juga ahlul kisah. Jadi untuk keturunan-keturunannya itu nggak masuk. Mangga Bang Ahmad Taufik ya, terima kasih Bang sudah mampir di sini Bang. Jadi kalau keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra nggak masuk. Ya nggak masuk. Makanya kenapa di sini berapa tadi ya? Al-Ahzab. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira, dengan menyebutkan beberapa pendapat, ketika pendapat tadi sudah saya sampaikan sama itu. Nah, kemudian di situ beliau menegaskan, ya nisa nabi lasunna ka ahadin minan nisa'i taqaitunna fala tahdha'na bil qawli fayatma'u alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Terus bagaimana dengan para keturunan? Para keturunannya. Coba di sini ada beberapa hadis. Hadisun akhar. Sebentar, tadi menyebutkan sebab nuzul dulu ya. Innama yuridullah dan seterusnya nasun fi dukhul azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti hahuna li'annahunna sababu nuzul hadhil ayah. Jadi untuk ayat innama yuridullah itu ya itu adalah nas. Nas itu kalau dalam usul fikih nasun itu adalah sebuah makna yang jelas, alladzi la yahtamilu ta'wil, dalam fi dukhul azwajin Nabi, dalam masuknya para istri-istri Nabi fi ahlil baiti hahuna. Kenapa? Lanahunna sababun nuzuli hadhil ayat, karena mereka ini para nisaun Nabi itu adalah sebab ya turunnya ayat ini. Nah, kemudian di situ ada riwayat dari Imam Ibnu Jarir bahwa innama yunadi yuridullahu liyudhiba nazalat fi nisa'in Nabi khassatan. Nah, Imam Ibnu Jarir menyatakan bahwa ayat ini khusus kepada para istri-istri Nabi. Kemudian ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, itu sama nazalat fi nisa'in Nabi khassatan. Kemudian yang lain itu seperti riwayat Imam Ahmad, kemudian riwayatnya Imam Ibnu Jarir lagi, yang pada akhirnya itu mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya itu tidak bisa
diarahkan atau diumumkan kepada keturunan-keturunan dari Ahlul Baitin Nabi. Jadi keturunan dari istri-istrinya Rasulullah, ataupun keturunan dari Sayyidina Ali secara umum, atau keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya meskipun pandangan dari Syiah itu menyatakan bahwa Ahlul Bait Nabi itu ya imam-imam yang maksum, yang mulai dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammadil Baqir, kemudian Ja'far As-Shadiq, kemudian Musa Al-Kadhim, kemudian Ali At-Taqi, kemudian yang terakhir itu Hasan ya Al-Askari, kemudian ada Muhammad Al-Mahdi, yang jumlahnya semuanya adalah 12 gitu. Oke. Menurut Syiah itu seperti itu. Ya, menurut Syiah itu seperti itu, ada 12 atau 14 imam. Siapa ini? Hadatsani qala Yazid bin Hibban qala intalaqtu ana wa Husain bin Saburah wa Umar bin Salamah ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, falamma jalasna ilaihi qala Husain laqad lakita ya Zaid khairan katsiran ra'aitu Rasulullah. Jadi kata Husain itu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'tu haditsahu, saya mendengar cerita atau hadis pembicaraan Rasulullah, wa ghazawtu ma'ahu, saya berperang bersama Rasulullah, wa shallaitu khalfahu, saya salat di belakang Rasulullah, wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya telah lupa sebagian yang saya fahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama haddatsukum faqbalu, maka apa yang saya bicarakan itu terima saja oleh kalian. Wa mala fala tukallifu fihi fala takallafu fihi, adapun yang tidak saya bicarakan kepada kalian, maka jangan memaksakan diri. Semakal kemudian Imran bin Husain itu berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Rasulullah pada suatu hari itu berdiri di hadapan kami, khatiban, dalam keadaan berkhutbah. Bima'in, dengan membawa sebuah air. Yud'a khamman baina Makkah wal Madinah, yang diambil dari Kham, satu tempat di antara Makkah dan Madinah. Fahamidallaha ta'ala wa asna alaih. Kemudian Rasulullah itu memuji kepada Allah, sama wa asna sama ya, wa wa'ad, kemudian menasihati, wa dzakar, memberikan peringatan. Semaqala amma ba'du ala ayuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun, sungguhnya saya ini ya hanya seorang manusia. Yushiku an ya'tini rasulu rabbi, yang hampir saya ini didatangi oleh salah satu utusan dari Tuhanku. Fa ujibu, sehingga saya menerimanya. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, dan saya meninggalkan kepada kalian dua hal. Awwaluhuma kitabullahi ta'ala, yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Kemudian apa? Fihil huda wan nur, di mana dalam Al-Quran ini terhadap petunjuk dan cahaya. Fakhudu bi kitabillah, maka ambillah terhadap kitab Allah, wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah kepada kitab, kepada Al-Quran. Fahassa ala kitabillahi azza wa jalla wa raghaba fihi, kemudian Rasulullah memberikan motivasi untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, dan memberikan dorongan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian Rasulullah melanjutkan, yang kedua itu adalah ahlu baiti, penduduk rumahku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, saya beri peringatan kepada kalian tentang ahlu baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, sama dua kali ya, salatan sampai 3 kali. Faqala lahu Husain, maka sahabat Nabi yang bernama Husain itu berkata, waman ahlu baitihi ya Zaid, wahai Zaid bin Thabit, siapa yang dimaksud dengan ahlu bait? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, bukankah istri-istri Nabi itu adalah termasuk ahlu baitnya Nabi? Qala nisa'uhu min ahli baitihi, iya, istri-istri Rasulullah itu termasuk ahli baitnya. Walakin ahlu baitihi, ahlu baitnya itu man hurima sadaqatu ba'dahu, adalah seseorang yang diharamkan untuk menerima sedekah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa man hum, terus mereka siapa? Siapa mereka itu? Orang-orang yang tidak boleh atau haram untuk menerima sedekah. Qala hum alu aliyin, mereka ini adalah keluarganya Ali, wa alu Aqil, dan keluarga Aqil bin Abi Thalib ya, wa alu Ja'far, dan keluarga Ja'far bin Abi Thalib, wa alu Abbas, dan keluarga Abbas radhiyallahu taala anhu.
Qala kullu haula'i hurimas shadaqatu ba'dahu, apakah mereka semuanya itu diharamkan menerima sedekah setelahnya? Jadi artinya dalam satu pemahaman yang lain bait nahwu, bahwasanya ahlu bait Nabi itu tidak hanya terbatas pada keturunan dari Sayyidina Hasan, tidak hanya terbatas pada ahlul kisah saja, tetapi ahlul kisah bisa, nisaun Nabi bisa. Kemudian siapa namanya? Tadi keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, kemudian keluarganya Abbas. Nah, jadi semuanya itu ya adalah bisa termasuk dalam kategori ahlu baitin Nabi. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir ini, Beb. Google ya, tafsir Ibnu Katsir. Nah, bisa dicek ini di jilid ketiga, halaman 1483 ya. Kita akan mengulas satu statement yang disampaikan oleh siapa, apa judulnya itu? Gus Ubab ya, Gus Rojih Ubab Maimun. Dan barangkali sebagian sahabat-sahabat dan teman-teman itu sudah mengenal dengan siapa yang tokoh yang saya maksud itu. Dimana Gus Rojih Ubab Maimun ini kalau tidak salah merupakan, ini mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI ya, masalah ini ya, umurnya masih muda, jadi lebih tuaan saya itu. Jadi kelahiran 3 April 1991 dan partainya itu adalah P3 ya. Gus Rojih Ubab Maimun itu kalau tidak salah merupakan cucunya Mbah Maimun Zubair. Gus Rojih Maimun sebut, bukan kiai betulan, bukan kiai beneran jika tidak mencintai habaib. Nah, kemudian saya tulis di situ, habaib itu siapa? Yang tentu kita sudah bisa memahami bagaimana logika-logika yang dimiliki oleh orang-orang yang belum menyimak atau mengikuti polemik nasab selama 4 tahun ini. Jadi terkadang orang-orang itu salah dalam memahami. Orang-orang terkadang belum memahami, belum bisa membedakan, belum bisa memisahkan antara istilah ahlu bait Nabi. Ahlu baitin Nabi. Ahlu bait itu kan penduduk rumah aslinya. Penduduk rumahnya Nabi. Kalau yang dimaksud itu adalah ahlu baitin Nabi, maka adalah atau mencakup orang-orang yang ada di rumahnya Nabi. Siapa itu? Ya istri-istri Nabi. LJP. Nah, Bik Firman. Ahlu bait itu artinya penduduk rumah. Kemudian kok bisa ahlu baitin Nabi itu berlaku sampai 1500 tahun. Nah, kita membandingkan antara pemahaman yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah dalam memandang siapa itu ahlu baitin Nabi. Dimana kalau ahlu sunnah wal jamaah itu atau mayoritas lah. Nah, nanti kita akan spill ya. Penafsiran dari Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Nah, begitu Bibna Google ya. Jadi kita akan nanti kutip di situ bahwa ahlu baitin Nabi itu dalam ayat innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira, itu mencakup cuma 2 kemungkinan saja. Yang pertama adalah istri-istri Rasulullah atau nisaun Nabi, para istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua itu adalah para ahlul kisah yang mencakup Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, cuman kadang orang-orang itu salah dalam memahami bahwa ahlul bait Nabi itu adalah Habib. Begitu juga tidak bisa memisahkan antara mana itu gelar keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyid dan Syarif, dan Habib. Ini kan 3 hal yang berbeda sebenarnya. Antara Sayyid, antara Syarif dengan Habib. Nah, kemudian di sini yang disampaikan oleh siapa namanya Gus Rojih Maimun itu. Nah, Gus Rojih Maimun itu saya rasa blunder lah statementnya itu. Kenapa blunder? Karena di situ menyamakan antara Habib dengan Sayyid dengan Syarif. Bahkan dalam ceramahnya itu pun juga menceritakan bagaimana keagungan dari Al-Imam Faqihil Muqaddam. Itu ada. Jadi misalkan seperti satu statement yang ada dalam kitab Aqidatul Awam ya. Coba
Di mana di sana menyebutkan nadhimu tilka Ahmadul Marzuki man yantami lisadiqil masduki. Begitu. Ini dalam Aqidatul Awam. Di akhir-akhirnya kan menyebutkan seperti itu. Jadi yang menazamkan ini Aqidatul Awam, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahim daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairiman qadik qad wahada. Saya udah lupa ini karena saking lamanya ini. Kemudian pada akhirnya itu disebutkan nadhimu tilka Ahmadul Marzuki, yang menazamkan akidah ini adalah As-Sayyid Ahmadul Marzuki. Ini Al-Hasani ya, man yantami lisadiqil masduki, yaitu seseorang yang bernasab kepada as-sadiqil masduki, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Nah lalu dalam uraian-uraiannya, statement-statement yang disampaikan oleh siapa namanya, Gus Rojih ini ya, Gus Rojih, itu blunder, gak jelas begitu. Jadi Sayyid Ahmadul Marzuki yang merupakan penyusun dari kitab Aqidatul Awam yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren dan juga diajarkan di kalangan masyarakat, itu adalah seorang Sayyid Al-Hasani ya. Nanti bisa dicek lah benar apa enggaknya, itu tergantung tes DNA-nya nanti itu. Amin, terima kasih Bang Ahmad Taufik ya. Sementara tadi Sayyid Ahmadul Marzuki ini adalah seorang Sayyid, seorang dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan al-hukum itu al-hukum ala syai' hukmu makana ala makana gitu kan. Jadi hukum itu disesuaikan dengan hukum yang sebelumnya. Kalau memang sebelumnya itu tidak ada penentangan, tidak ada pertentangan akan statusnya sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita terima, kan begitu, simpel saja sebenarnya.